Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisha dengan NIM 42025100078 kelas ASP 2C. Di video ini saya akan menjawab 9 soal UTS mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. Langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama, pengertian keuangan negara UU 17/2003. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat jadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban UU 17/2003. Soal yang kedua, keuangan negara. Pengertian objek keuangan negara. Yang pertama, semua hak dan kewajiban termasuk kebijakan dan kegiatan fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan. Yang kedua, subjek keuangan negara. Pemerintahan pusat, Pemda, perusahaan negara atau daerah, dan badan lainnya yang ada di kaitan dengan KN. Yang ketiga, proses keuangan negara. Dari kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Yang keempat, tujuan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara untuk mencapai tujuan bernegara. Soal yang ketiga, ruang lingkup keuangan negara menurut UU 17/2003. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara UU menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintahan negara, dan pembayaran tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak yang lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam penyelenggaraan tugas, pemerintahan dan atau kepentingan umum. Yang kesembilan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Soal yang keempat, lingkup keuangan negara. Yang pertama, penerimaan negara adalah sebuah uang yang masuk ke kas negara yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Contohnya pajak PPh, PPN, dan lain-lain. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, misalnya hasil tambang dan kehutanan, hibah dari negara lain atau lembaga internasional. Yang kedua, pengeluaran negara. Semua uang yang keluar dari kas negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Contohnya belanja pegawai atau gaji ASN, belanja barang atau alat tulis kantor dan operasional, belanja modal pembangunan jalan, jembatan, dan sekolah, subsidi, BBM, dan listrik. Yang ketiga, pembiayaan negara. Setiap penerimaan yang perlu dikembalikan dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang sama maupun berikutnya, biasanya digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus. Contohnya, penerimaan pembiayaan, pinjaman dalam negeri atau luar negeri, penerbitan obligasi negara atau SUN, pengeluaran pembiayaan, pembayaran cicilan utang, penyertaan modal negara BMN ke BUMN. Soal yang kelima, bidang keuangan negara. Yang pertama, subbidang pengelolaan fiskal. Kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara atau APBN untuk mencapai tujuan ekonomi seperti pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan. Fokusnya ada pada pajak, belanja negara, dan anggaran. Contohnya, pemerintahan menaikkan atau menurunkan pajak seperti PPh dan PPN. Penyusunan dan pelaksanaan APBN,
pemberian subsidi seperti BBM dan listrik, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sekolah. Yang kedua, sub bidang pengelolaan moneter. Kebijakan untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Di Indonesia, ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Contohnya, menetapkan suku bunga acuan, mengatur jumlah uang beredar, intervensi nilai tukar rupiah, dan operasi pasar terbuka seperti jual beli surat berharga. Yang ketiga, sub bidang pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan atau disahkan. Kekayaan negara yang dikelola secara terpisah dari APBD biasanya dalam bentuk penyertaan modal negara pada perusahaan, umumnya terkait dengan BUMN atau BUMD. Contohnya, penyertaan modal negara ke BUMN seperti PT Pertamina atau Persero, investasi pemerintah di PT PLN atau Persero, modal negara pada bank milik pemerintah atau bank BUMN. Pihak-pihak pemegang kekuasaan. Presiden, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan selaku pengelolaan fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinkan. Contohnya, Kementerian Keuangan juga merupakan salah satunya. Gubernur, Bupati, Wali Kota, selaku Kepala Pemda. Selaku Kepala Pemda untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Soal yang ketujuh, kebijakan moneter. Pengertian dalam konteks moneter. UU 17/2003 mengatur bahwa pemerintahan atau melalui kebijakan fiskal harus berkoordinasi dengan kebijakan moneter. Tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Artinya, kebijakan fiskal atau pajak dan belanja harus selaras dengan kebijakan moneter atau uang yang beredar dan suku bunga. Yang kedua, peran pemerintah dalam kebijakan moneter. Dalam UU ini, pemerintahan tidak menjalankan moneter secara langsung, tetapi bekerja sama dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia yang menjalankan ada pengendalian inflasi, stabilitas nilai rupiah, dan pengaturan uang beredar. Soal yang ke-8, bagan hubungan subjek pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara, pemerintahan. Di bagian pemerintahan ada pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota. BUMN, keuangan, ada lembaga moneter termasuk bank sentral dan lembaga non-moneter. Lembaga pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Di bawahnya ada BUMN non-keuangan. Soal yang ke-9, paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Perubahan cara pandang dan sistem pengelolaan keuangan negara dari yang sebelumnya bersifat tradisional atau tertutup, administratif, dan berorientasi pada input menjadi sistem yang modern, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada kinerja dan hasil atau output dan outcome. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.